Halo, apa kabar semuanya, kembali dengan Putri Reza di Project Review. Kita ngebahas soal gadget lagi. Dan untuk edisi kali ini saya akan ngebahas satu produk yang bukan barang baru, tapi buat saya ini masih sangat menarik untuk dibahas karena value-nya menarik banget. Ini adalah MacBook Pro dengan M1 Pro. Lebih spesifiknya di sini adalah yang versi 14 inch karena setelah lebih dari 2 tahun ini masih menjadi laptop andalan saya untuk aktivitas sehari-hari, termasuk ngedit video-video yang ada di channel ini. Selain dari kemampuannya yang masih sangat cukup, dari segi harga ini juga oke banget sebenarnya. Tambah lagi kalau kita ngelihat bagaimana perkembangan MacBook M series Apple dalam beberapa tahun terakhir, di mana kayak M2 Pro, M3 Pro itu nggak menawarkan perbedaan yang signifikan. Emang ada peningkatan seperti misalnya kemampuan gaming, terus di masa mendatang tidak menutup kemungkinan bakal ada dukungan Apple Intelligence juga. Tapi kalau kita mengabaikan semua hal tersebut dan hanya fokus pada kemampuan kayak produktivitas yang umum, MacBook yang satu ini menurut saya masih oke banget. Tapi saya aja belum lama ini dia tuh baru beli M1 Pro tapi yang versi 16 inch. Kebetulan dia upgrade dari MacBook versi Intel 2019 yang 16 inch juga. Dia pakai yang i7 dan menurut dia emang perbedaannya itu kerasa banget ya, kayak ngerjain kerjaan tuh lebih nyaman, laptopnya nggak cepet panas, nggak sering kipasnya nyala kenceng, dan yang terpenting juga harganya kan masih oke banget. Sebagai referensi, dulu pas tahun 2022 saya beli laptop ini, si MacBook ini, itu adalah di angka 40 juta. Waktu itu di iBox dan saya sempat bikin videonya juga. Nah sekarang di Agustus 2024, harganya itu sudah menyentuh 25-26 juta untuk versi 14 inch M1 Pro 16GB yang 512 ya untuk storage-nya. Sedangkan untuk yang 1 TB itu ada di angka sekitar 28-29 juta. Ini dalam kondisi yang tulisannya baru. Sedangkan kalau yang dibeli sama tim saya itu adalah yang versi 16 inch. Kondisinya saya kan masih bagus banget di harga 23 juta untuk versi 512GB. Jadi keduanya baik yang 14 atau 16 dengan ya macam-macam konfigurasi storage itu masih ada di angka yang sangat menarik untuk tahun ini. Sekarang langsung aja saya pengen tunjukin gimana kondisi si MacBook ini setelah 2 tahun lebih saya pakai. Jadi MacBook ini emang tidak saya berikan treatment spesial, dia nggak pernah saya pasangin casing seperti orang normal kan biasa pada pakai casing gitu ya. Layar juga tidak pernah pasang anti gores, dan satu-satunya perlindungan yang saya pasang di sini tuh cuman clear skin di bagian lid, di bagian depan ini ada clear skin. Jadi waktu itu saya kepikiran mungkin kalau kita tempelin stiker gitu mau dilepas ya gampang, lepas semua gitu sekalian. Tapi itu doang perlindungan yang mana sebenarnya tidak terlalu penting, dan bagian yang lebih penting itu justru tidak saya lindungi. Nah dengan perlindungan yang minimal tadi, alhasil si MacBook ini jadi udah nggak mulus lagi. Saya bisa bilang saya tuh sebenarnya cukup beruntung ya, karena si MacBook ini pernah 2 kali jatuh dengan cukup parah. Dan keduanya itu sama-sama dari tas. Ini tuh waktu awal-awal saya punya tas baru yang bukan laptopnya dari samping, jadi belum terbiasa. Karena kan biasa laptop dari atas. Terus saya suka lupa nutup tuh resleting yang di samping. Jadi pas saya angkat, selip kebuka, jatuh si laptopnya. Itu pernah kejadian 2 kali pas awal-awal. Dia mungkin sekitar dari atas meja ini, sekitar berapa? Semeter ada nggak sih segini? Ada ya, semeter lah, kurang lebih semeter. Dari dalam tas, mentok ke ubin, dan hasilnya bisa dilihat nih ada oleh-oleh di bagian pojok. Di sudut kanan, di sudut kiri itu ada semua titik jatuhnya, dan ya lumayan penyok, bisa dilihat seperti sekarang. Beruntungnya emang bisa dibilang ini nggak kena titik fatal, dan hanya berakhir penyok aja, nggak sampai kena layar, pecah segala macem. Dan mungkin sejak setahun lebih setelah itu kejadian, ya laptopnya ternyata masih bisa dipakai tanpa ada masalah. Saya nggak bisa bilang laptop ini kuat, ya build quality emang bagus sebenarnya untuk sebuah perangkat laptop. Tapi untuk apa yang terjadi dan hasilnya seperti sekarang, saya bisa bilang lebih cocok kalau dikatakan ini keberuntungan laptopnya belum rusak. Terus untuk layar, karena di sini kan saya tidak pakai anti gores, jadi ya masih ada beberapa goresan minor-minor ya, menurut saya sih nggak terlalu mengganggu, paling tidak untuk pemakaian sehari-hari. Ya palingan dia nurunin harga jual kembali aja sih kalau saya pengen jual, apalagi kan tambah ini laptopnya udah penyok-penyok segala macem. Jadi kalau saya jual nih pasti bakal murah, makanya saya pengen pakai si MacBook Pro M1 Pro ini sampai dia nggak bisa dipakai gitu. Karena kalau dijual ini pasti udah ngedrop banget, udah layar barat, penyok lah segala macem. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke bagian yang sering jadi concern atau perhatian orang kalau membeli sebuah perangkat yang umurnya agak lumayan panjang, itu adalah baterainya. Buat gambaran nih ya, selama 2 tahun lebih ini
Mayoritas pemakaian si MacBook Pro ini selalu saya colokin ke monitor via port USB-C Thunderbolt. Jadi dia bisa langsung connect ke layar, sekalian ngecas baterainya hanya dengan satu kabel. Jadi setupnya kayak gini doang. Saya tuh bahkan nggak pernah pakai charger MacBooknya, kayak sama sekali nggak pernah. Dan kalaupun lagi traveling, itu biasanya saya hanya butuh pakai charger handphone doang. Nah dalam sehari itu aktivitas biasanya saya mulai jam 9, jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Jadi kurang lebih dalam sehari itu kepake 9 sampai 10 jam dikalikan 5 hari kayak Senin sampai Jumat, terus ditambah Sabtu Minggu sedikit, ya itu lumayan sebenarnya. Nah setelah 2 tahun plus dengan pemakaian seperti tadi, saya cek di battery health dia masih 88%, yang mana sebenarnya masih oke banget. Terus untuk cycle count-nya sendiri pun sebenarnya ya nggak bisa dibilang jelek lah dengan angka segini. Jadi walaupun kelihatan pemakaiannya kayak kurang ideal dari segi charger yang selalu nyolok ya langsung ke monitor, ternyata daya tahan dan segala macamnya masih saya bisa bilang oke. Ya ini udah banyak banget kata oke di video ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk pemakaian tanpa colok pun menurut saya sih masih bisa gitu, masih bisa dapat sekitar 6 sampai 7 jam maksimal buat ngetik sama browsing. Untuk ngedit video pun sebenarnya masih mampu banget dan palingan jadi sekitar 5 jam pemakaian aja. Lanjut, sekarang kita ngomongin soal performa secara umum dari si M1 Pro yang ada di MacBook ini. Di sini saya bisa bilang dia sudah sangat memenuhi kebutuhan saya untuk sehari-hari. Saya nggak tahu kalau untuk pengolahan grafis yang lebih intensif seperti mungkin 3D dan macam-macamnya. Tapi kalau untuk sekadar edit video 4K dengan cukup banyak layer warna, ada efek-efek dan segala macam di Final Cut Pro, sebenarnya nggak ada masalah. Pakai CapCut lebih lancar lagi dan tentunya cepat. Jadi ya, harusnya kalau misalnya untuk pakai di DaVinci juga nggak masalah ya. Terus kalau untuk soal softwarenya dari Apple kan kita tahu track record Apple sangat bagus ya untuk ngasih dukungan software untuk macOS-nya. Ini baru 2 tahun, jadi mungkin dia masih bakal dapat update macOS 2-3 tahun ke depan. Jadi masih lumayan banget. Palingan kurangnya dari M1 Pro ini kalau kita bandingkan sama seri-seri yang terbaru adalah kemampuan gamingnya yang tidak sebagus itu. Ya misal kayak main Resident Evil atau mungkin Assassin's Creed Mirage yang tidak ada di App Store sini. Tapi ya udahlah ya. Kan saya dari awal beli MacBook juga bukan buat gaming gitu. Karena dari awal pun saya cari adalah perangkat dengan kemampuan yang mencukupi untuk tugas utama, yaitu ngedit video, baterai yang tahan lama, bisa ngedit lancar tanpa harus colok ke power, namun dengan dimensi laptop yang nggak terlampau besar karena emang saya pingin sebuah perangkat yang bisa sering saya bawa bepergian. Sebagai referensi, sebelum saya pindah ke MacBook Pro ini, saya tuh kan pakainya adalah Asus ZenBook Pro Duo yang besar, tebal, dan berat ini. Dan kalau ditambah sama charger ya pasti buat traveling. Wih, buat saya ya, seusia saya tuh udah gak nyaman sebenarnya sekarang. Makanya begitu beralih ke MacBook ini, ada ukuran 14 inch, tetap powerful, ya cocok lah buat saya gitu. Dan akhirnya sampai hari ini masih kepake. Sekalipun mungkin nanti di akhir tahun kita bisa lihat bakal ada MacBook baru gitu ya. Tapi kalau misalnya Apple tidak memberikan update signifikan seperti sebelum-sebelumnya, mungkin si MacBook Pro M1 Pro ini masih akan bertambah masa baktinya setahun lagi ya paling tidak. Atau mungkin bisa 2 tahun kalau benar-benar nggak ada perkembangan yang signifikan. Jadi kalau saat ini kalian mungkin sebagai penonton lagi mempertimbangkan beli laptop baru, kepikiran mau beli MacBook Pro M1 Pro Series, menurut saya ini bisa menjadi suatu alternatif atau opsi yang menarik sekali. Tapi kalau misalnya emang memungkinkan untuk bisa beli yang sedikit lebih baru kayak versi M2 Pro gitu ya, menurut saya sih juga lebih oke ya. Karena kan paling tidak dari segi masa hidupnya itu bakal lebih panjang satu generasi dibandingkan yang saya cobain sekarang. Tapi mau beli yang ini pun menurut saya sih harusnya tidak masalah ya selama workload-nya disesuaikan. Kurang lebih sih begitu soal sharing singkat saya sebagai user MacBook Pro M1 Pro 14 inch dari tahun 2022 sampai sekarang tahun 2024 ya. Itu saya dari 2022 awal, akhirnya sekarang udah di pertengahan menuju ujung 2024 ya, bisa dibilang sudah 2,5 tahun. Buat saya masih oke banget. So buat yang mungkin nonton video ini dan juga pakai mau sharing testimoni setelah pakai MacBook Pro yang ini, boleh banget langsung tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Terus saya pamit, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.